dari instansi ini. Ya, Pusat Belajar Komputer Indonesia, Jalan Merdeka, Medan Merdeka, Jakarta, Indonesia, telepon 021 123 456. Nah, ini lebih kurang hasil di dalam web browsernya seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya adalah format warna. Nah, ini juga biasanya kita jumpain di dalam sebuah web. Ya, untuk mempercantik tampilan sebuah halaman web, permainan warna menjadi salah satu hal penting dalam perancangan halaman web itu sendiri. Apakah itu di dalam hurufnya, di dalam paragrafnya, ya, ataupun rancangan dari backgroundnya. Nah, itu bisa kita atur warnanya agar lebih mempercantik tampilan, sehingga nanti tampilan halaman web kita itu juga lebih menarik. Karena salah satu tadi disampaikan, indikator keberhasilan dari halaman web adalah pengaturan-pengaturan halaman tersebut. Pengaturan yang selanjutnya adalah tentang pewarnaan. Penulisan atribut warna dapat menggunakan nilai heksadesimal ataupun nama warnanya. Jadi kita bisa menggunakan nilai yang ada di dalam atribut itu menggunakan kode heksadesimal ataupun warnanya. Sebagai contoh di sini ya, ada nama warna aquamarine dengan kode heksadesimal pagar 7FFFD4. Ya. Jadi ini dari mana? Ini bisa kita cari referensinya di Google, ya, keywordnya tinggal ketikkan aja kode HTML, kode warna HTML. Nah, nanti banyak yang menampilkan ya kode-kode warna tersebut. Tinggal kita copy paste saja kode-kode heksadesimalnya atau nama warnanya. Ya, kenapa perlu ini? Ya, supaya memperbanyak pewarnaan kita, gitu ya. Karena biasanya kita cuma tahu warna itu kan white, blue, red, black, gitu ya. Ternyata selain itu banyak warna-warna yang ada di dalam website ya. Salah satu caranya adalah kita bisa menggunakan kode heksadesimal ataupun nama warnanya. Yang ini contohnya ya, beberapa contohnya. Jadi warna hitam itu kode heksadesimalnya 0 semua. Ya, jadi ada 6 digit ya yang itu 0 semua. Diawali dengan tanda pagar untuk kode heksadesimal. Ya, di sini ada Azure, ada BG, ada Bisque ya. Masih banyak lagi. Ini tinggal nanti kita cari di Google dengan keyword kode heksadesimal warna HTML ya, atau kode warna HTML. Nanti banyak yang menyediakan referensi untuk kode heksadesimal warna ini. Sehingga kita bisa memperkaya warna di dalam rancangan dari halaman web kita nanti. Ya, khususnya nanti untuk permainan layout ya, yang nanti akan kita bahas juga. Ya, itu biasanya menggunakan format warna. Ya. Contoh simpelnya di sini tadi juga sudah ada ya di dalam format huruf ya atau format font itu tadi ada juga color ya. Jadi ini kita ulang lagi contohnya juga ya. Nah, jadi di sini ada color ya, red. Jadi untuk warna itu kita bisa tambahkan atribut color. Kemudian nilai warnanya ya merah. Nah, kalau contoh yang di bawahnya ini menggunakan kode heksadesimalnya. Jadi kita bisa menggunakan nama warnanya atau kode heksadesimalnya. Ya, jadi ini tampilan di dalam web browsernya setelah kita jalankan. Nah, jadi ini beberapa format di dalam halaman HTML yang bisa kita gunakan. Ada format-format lain yang sebenarnya bisa juga digunakan, tetapi biasanya yang paling umum itu yang ini. Ya, jadi ada paragraf, ada line break, ada thematic break, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita coba implementasikan menggunakan Notepad++-nya. Jadi kita buka Notepad-nya ya. Nah, saya sudah siapkan, ini ya, saya sudah siapkan
Notepad++, jadi sudah kita buka. Nah, ini merupakan elemen dasar dari HTML-nya ya. Jadi ada HTML, ditutup HTML, ada head ditutup dengan head, ada title ditutup dengan title. Kita buat atau kita isi judul halamannya misalkan dengan format halaman HTML. Nah, judul ini bisa kita ganti sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian ada body ditutup dengan body. Nah, semua isi dari format-format yang tadi itu ada di dalam body. Nah, saya juga sudah siapkan ini ya, beberapa contoh yang ini tadi ya. Nah, ini tinggal saya copy paste saja supaya mempercepat hasilnya ya. Karena kalau diketik satu-satu juga lama. Ya, jadi saya sudah siapkan sebelumnya. Nah, jadi supaya rapi, kita rapiin ya. Tinggal nanti dirapi-rapiin. Nah, jadi yang pertama tadi ada fungsi paragraf ya. Kemudian kita atur allegiance-nya ya, atau perataannya. Jadi P allegiance left, P allegiance center, P allegiance right, P allegiance justify. Ya, kemudian nanti di sini kita tutup ya. Jangan lupa ada penutup P-nya untuk menutup dari paragraf tersebut. Nah, kemudian ini kita simpan ya. Kita save atau save as ya. Simpannya di mana? Sama di pertemuan sebelumnya, simpannya itu semua ada di dalam folder SMPP. Ya, SMPP-nya sudah kita install di lokal C ya, lokal disk C. Atau misalkan kalau teman-teman installnya di D ya silakan dicari di D. Di sini kita install di C ya. Kemudian ini folder SMPP-nya kita buka. Kemudian kita buka juga htdocs-nya ya. Jadi di dalam SMPP, di dalam folder htdocs, kemudian kita juga sudah buat nama domain kita yaitu myweb.com. Nah, jadi di materi sebelumnya ini sudah kita buat ya. Domainnya yaitu myweb.com. Nah, jadi kita buka ini ya. Nah, kemudian kita simpan semuanya di sini. Ya, cari ekstensinya HTML. Jadi ini sudah ada indeks dan formatnya, ini materi sebelumnya. Nah, materi ini misalkan kita namain format.html ya. Ini sudah ada sebenarnya, ini untuk contoh-contoh yang tadi. Nah, kita bedain aja misalkan materi 3. Misalkan nama filenya adalah materi 3. Ekstensinya HTML ya, jangan lupa ekstensinya dicari yang HTML. Kemudian tinggal kita klik tombol save. Ya. Kemudian ini tinggal kita coba lihat atau kita jalankan di dalam web browsernya. Jadi kita tutup. Kemudian kita jalankan di web browsernya. Di sini saya pakai Google Chrome. Silakan nanti teman-teman pakai web browser apapun itu bebas ya. Jadi sebelum kita mulai di sini, seperti materi sebelumnya juga, kita harus jalankan servernya terlebih dahulu. Nah, karena kita pakai yang localhost atau offline, adanya di SMPP ya, kita jalankan SMPP control panel. Ya. Kita jalankan, double klik, kemudian bagian Apache kita jalankan. Ya, MySQL ini untuk database, karena kita nggak main database ya tidak perlu dijalankan. Yang penting adalah Apache-nya sebagai servernya. Jadi pastikan itu sudah running ya. Di sini ada keterangan running atau di sini sudah berubah menjadi stop. Setelah ini dijalankan, baru tinggal kita buka web browsernya. Ya. Di localhost /myweb.com ya, ini sudah ada ya. Kemudian tadi materi 3.html. Nah, ini URL-nya ya. URL-nya localhost myweb.com materi 3.html. Nah, jadi ini tampilannya.
dari format yang kita buat ini. Ya, paragraf pertama menggunakan tepatan kiri, yang kedua center, yang ketiga kanan, yang keempat kiri kanan. Jadi tampilannya ini. Perataan kiri, alignment kiri, alignment tengah, center, alignment right, dan alignment justify. Selanjutnya tadi ada yang fungsi selanjutnya yaitu line break ya. Nah, ini contoh yang line break. Sekali lagi saya sudah siapkan, ini kita tinggal copy paste saja supaya cepat. Nanti silakan teman-teman bikin teksnya sesuai dengan kebutuhan saja ya. Yang penting adalah ingat fungsinya. P itu untuk paragraf. Ya, kemudian di dalam paragraf tadi kita mau bikin baris baru atau kita mau enter kalimat yang ini. Ya, jadi kalimat yang ini mau kita enter. Nah, fungsi enter di dalam HTML menggunakan line break atau tag BR. Nah, ini ya, setelah kita copy paste, kita simpan ya, kemudian ini kita reload ya. Nah, jadi teks yang ini ada di bawah atau baris baru atau ganti baris ya. Dalam arti ya kita enter. Ya, seharusnya kan ini lanjut ya, lanjut di sini ya. Cuma karena kita gunakan fungsi line break atau BR, yaitu teksnya atau kalimatnya kita enter. Ya, kita pindahin ke baris baru. Itu line break ya. Nah, selanjutnya tadi ada setelah line break ada thematic break ya atau HR. Nah, ini kita copy paste lagi. Nah, kita copy paste. Nah, kita ganti di sini. Ya, tinggal nanti dirapi-rapiin ya kalau misalkan sudah copy paste. Nah, jadi kita mau pisahkan paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua atau artikel pertama dengan artikel kedua. Nah, kita pisah dengan menggunakan sebuah garis horizontal atau thematic break. Nah, tag yang dipakai adalah HR. Nah, jadi HR ini ya untuk pemisah antara artikel pertama dengan artikel yang kedua. Ya. Kalau tidak kita kasih HR, ini tidak ada pemisahnya. Sehingga tidak bisa membedakan antara artikel pertama dengan artikel yang kedua. Nah, jadi untuk membedakannya, kita bisa gunakan garis horizontal dengan fungsi thematic break atau tag HR. Nah, ini kita simpan kembali. Kemudian di web browsernya kita reload. Nah, jadi ini ya, ini ada garis horizontalnya. Jadi terlihat beda antara, oh ini adalah dua paragraf yang berbeda. Atau, oh ini adalah dua artikel yang berbeda. Ini artikel yang pertama, ini artikel yang kedua. Dipisah dengan garis horizontal atau thematic break. Nah, selanjutnya adalah heading ya. Nah, ini ada contoh heading. Kita copy paste lagi. Nah, kita copy paste di sini. Kita nah ini ya. Nah, sudah kita copy paste ke sini ya. Jadi ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, dan heading 6. Ya, jadi kita mau bikin sebuah topik di dalam artikelnya. Jadi setiap artikel itu pasti ada topiknya, sehingga untuk bikin topiknya kita bisa gunakan heading. Ya, jadi ini headingnya. H1, H2, H3, H4, H5, dan H6. Kemudian kita simpan. Kemudian di web browsernya kita reload. Nah, jadi ini format heading. H1, H2, H3, H4. Nah, nanti di komputer teman-teman
kok kecil. Nah, ini sebenarnya tampilannya saya gedein ya. Nih, info saya gedein. Ini bisa kita kecilin ya. Nah, ini saya gedein aja biar terlihat hasilnya gitu ya. Jadi beda H1, H2, H3, H4, H5, H6 itu terlihat. Ya, biasa yang banyak digunakan tadi heading 3. Kita bisa pakai heading 1, heading 2, ataupun heading 3. Atau kalau mau ya bisa pakai yang 4, 5, ataupun 6. Tinggal disesuaikan kebutuhan. Ya, selanjutnya setelah heading tadi ada format teks ya. Nah, ini contoh format teks. Nah, kita copy paste lagi. Kita copy paste ke sini. Ini kita ganti dengan yang ini. Nah, kemudian kita simpan lagi. Nah, ini ada beberapa pengaturan format teks ya. Ada B untuk tebal, ya di I untuk miring, U untuk garis bawah, strong untuk tebal tapi lebih tebal dari B. Ini format subscript, ini superscript, ini strike gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai kita simpan kembali di browsernya, kita jalankan. Nah, jadi ini format tebal menggunakan B, ini miring menggunakan I, ini garis bawah menggunakan U, yang ini menggunakan strong, yang ini fungsi subscript, ini superscript, dan ini strike. Ya, jadi ini contoh formatnya. Nah, beberapa format ini juga sering kita jumpain di dalam halaman webnya. Tinggal nanti disesuaikan kebutuhan. Selanjutnya ada untuk pengaturan font ya. Nah, pengaturan font itu menggunakan tab font. Nah, kita copy paste lagi. Ya, karena saya sudah siapkan untuk mempercepat juga ya. Jadi teman-teman silakan bentuk teksnya ataupun pengaturannya disesuaikan saja. Nah, jadi ada pengaturan huruf ya. Jadi font itu kan artinya huruf. Nah, untuk mengatur format huruf kita bisa gunakan tag font dengan beberapa atribut. Ya, jadi tadi ada face untuk jenis, size untuk ukuran, color untuk warna. Jadi kemudian kita tambahin fungsi BR di sini untuk ganti baris ya, atau baris baru, atau di enter ya. Jadi teks yang ini ada di bawah nanti. Kemudian kita atur dengan hurufnya itu Arial, jenisnya ya, size-nya 3, colornya green. Nah, jadi untuk nanti untuk jenis huruf ya, ini nanti bisa referensinya bisa cari di Google juga ya. Jenis-jenis huruf HTML ya, ada Arial, Tahoma, dan lain sebagainya. Ya, jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Referensinya bisa kita cari di Google. Ya, saya contohkan yang Arial saja gitu ya. Jadi font face, Arial gitu ya. Atau nanti font face, Tahoma, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi nanti tinggal dicari saja format face-nya di Google ya. Size ini untuk ukuran, color untuk warna. Nah, ini kita simpan. Kemudian di web browsernya kita jalankan kembali gitu ya. Nah, ini di web browsernya. Nah, ini web browsernya, kita reload. Ya, jadi ini tadi ya, yang format font pertama yaitu face Arial warna biru ukuran 5. Yang kedua warna hijau ukuran 3. Itu ya. Nah, selanjutnya ada yang singkatan. Nah, ini untuk yang singkatan. Kita copy paste lagi. Copy paste. Ya, jadi bisa menggunakan MBBR atau bisa menggunakan akronim. Untuk menjelaskan kepanjangan dari singkatannya, kita bisa tambahkan atribut
title. Ya, jadi ABBR title, kemudian apa kepanjangan dari singkatan tersebut. Akronim title, apa kepanjangan dari singkatan tersebut. Nah, singkatannya HTML, kemudian kita tutup dengan BBR. Singkatannya SCOM, kita tutup dengan akronim. Ya. Kemudian ini setelah nanti selesai, kita simpan, kemudian kita jalankan kembali di web browsernya ya, kita reload. Nah, jadi ini ada singkatan HTML dan SCOM. Nah, ketika kita sorot bagian SCOM-nya ya, atau kita arahkan kursornya di singkatannya, nanti akan muncul kepanjangan dari singkatannya. Ya, SCOM ya sama. Nah, jadi itu fungsi dari singkatan. Bisa menggunakan ABBR dan akronim. Ya, jangan lupa nanti ditambahkan title-nya ya. Title-nya ini untuk menjelaskan kepanjangan dari singkatan tersebut. Nah, selanjutnya ada yang address ya, format address. Nah, ini kita copy paste kembali. Copy paste ke sini. Nah, sudah kita buat ya address, ditutup dengan address. Nah, kemudian apa isi dari addressnya? Ya, untuk memindahkan tulisan yang ini di bawah ya kita bisa tambahkan BR ya di sini. BR artinya enter gitu ya. Atau line break. Kemudian setelah selesai nanti isi dari addressnya kita simpan dan kita reload di web browsernya. Jadi dia secara otomatis akan membuat tulisannya menjadi miring. Ya, ini fungsi dari address. Dan yang terakhir itu ada yang huruf. Nah, sebenarnya huruf tadi sudah ada di atas juga ya. Di sini juga sudah ada huruf. Nah, cuma kita mau lihat penggunaannya ya. Penggunaannya pakai dua cara ya tadi ya. Jadi cara yang pertama ya, ini kita tambahkan hurufnya. Ini kita tambahkan warna pada hurufnya ya. Ya, yang pertama kita gunakan nama warnanya, yang kedua kita gunakan kode heksadesimalnya. Ya, jadi ini untuk warna merah, ini untuk warna aquamarine. Ya, hijau laut ya, hijau laut seperti gitu ya warnanya. Nah, jadi kita bisa gunakan nama warnanya atau kode heksadesimalnya. Sekali lagi, kode heksadesimal ini bisa kita cari referensinya di Google dengan keyword kode heksadesimal HTML atau kode warna HTML. Nah, seperti itulah lebih kurangnya keywordnya. Nanti akan banyak muncul referensi yang bisa kita gunakan untuk kode warna heksadesimal. Ya, penulisannya nggak ngaruh ya antara huruf besar huruf kecil. Ini juga bisa pakai huruf kecil sebenarnya ya. Misalkan FFF D4 ya. Atau tadi kan huruf besar. Nah, sama aja ya. Nah, kemudian setelah selesai kita simpan. Kemudian di reload kembali di browsernya. Nah, jadi ada huruf yang pertama dengan warna merah, yang kedua warna aquamarine. Nah, jadi itu contoh dari pengaturan format halaman HTML. Ya, jadi ada paragraf, line break, dan lain sebagainya, sampai dengan yang terakhir tadi pengaturan warna. Nah, jadi ini hari ini materi diskusi kita tentang pengaturan format halaman HTML. Ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang penanganan tabel pada HTML-nya. Untuk materi hari ini saya cukupkan. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya.
saya tutup pertemuan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.